Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin saya sudah jelaskan ya konsep nilai mutlak, bahwasanya nilai mutlak tidak akan bernilai negatif. Nilai mutlak itu ditandakan dengan dua garis lurus seperti ini. Ini adalah definisinya. Kenapa definisinya seperti ini? Lihat, diperhatikan. Lihat. Nilai mutlak X akan bernilai X jika X-nya lebih dari 0. Sedangkan akan bernilai min X jika X-nya kurang dari 0. Misal ambil contoh X-nya yang lebih dari 0 dulu. Lebih dari 0 adalah 5 gitu kan. Maka mutlak 5 akan bernilai berapa? Lihat, 5 lebih besar dari 0, maka kita pilih ini X. Mutlak 5 sama dengan X. Sedangkan jika kita ambil contoh dia kurang dari 0, misalnya aja min 5, maka kita ambil min 5 kurang dari 0, berarti kita pilih yang bawah ini kan, kurang dari 5. Apa rumus ini nilainya? Min X, berarti min X nya berapa? X nya min 5, berarti min 5. Nah begini dapatnya 5. Jadi kemarin bukan tiba-tiba kalau negatif hilangin saja, beginilah, karena definisinya seperti itu. Oke, sekarang kita tentu sih semisal kita minta untuk dibuat definisi untuk sebuah bentuk yang lain, misal 2x min 5. Gini, bagaimana definisi dari mutlak 2x min 5? Nah, seperti ini, lihat. Kita ini satu kesatuan utuh nih, 2x min 5. Di sini x, maka pindahkan semuanya ini satu kotak ini ke dalam sini, 2x min 5. Jika apa? Jika 2x min 5 lagi lebih dari 0. Dan yang kedua adalah minus 2x min 5 jika 2x min 5 kurang dari 0. Nah, ini mungkin kalian masih di dalam kurung, boleh digantikan. Boleh dikeluarkan dari sini ya. Minus 2x. Nah, di sini minus kali minus plus 5. Nah, kayak gitu. Ini bukan x. Jadi diperoleh untuk mutlak 2x min 5 itu definisinya 2x min 5 jika, nah ini kan umumnya x-nya di sebelah kirinya cuma x saja, sedangkan ini masih berbentuk yang masih kompleks ya. Kita ubah dulu, 2x min 5 lebih dari 0, kita pindahkan 2x lebih dari min 5 nya pindah ke sini, jadi negatif menjadi positif. Kemudian 2x lebih besar dari 5, ini biar 2 nya menghilang gitu kan, mau kita bagi dengan 2 agar 2 nya hilang. Karena ruas kiri dibagi dengan 2, ruas kanan juga dibagi dengan 2, ruas kanan juga dibagi dengan 2, maka didapatkan x lebih dari 5/2. Ya, berarti di sini kita tuliskan jika x lebih dari 5/2. Ini kan sama ya, hanya kurang dari, maka nanti yang di bawah ini minus 2x plus 5 dia akan bernilai minus 2x plus 5 jika persamaan nilai mutlak. Dulu waktu SD biasanya kalian diberikan sebuah persamaan dan diminta untuk mencari nilai x-nya. Misal kalian diberikan nilai 2x min 10 gitu kan, sama dengan 2. Berapakah nilai x-nya gitu kan? Berapakah nilai x-nya? Dan nanti terakhirnya x sama dengan, nah sama seperti ini. Ini pun juga sama, berarti kita akan mencari sebuah himpunan penyelesaian untuk nilai x ini yang memenuhi gitu. Nilai x yang memenuhi nilai. Jadi persamaan nilai mutlak ini ada banyak bentuknya. Bentuk umumnya itu ada banyak. Bentuk umumnya yang pertama ada sebuah fungsi fx ini berada di dalam nilai mutlak
bersama dengan sebuah konstanta, yang mana konstantanya haruslah lebih besar dari 0, lebih besar atau sama dengan 0. Kenapa seperti itu? Ingat, yang ada di dalam nilai mutlak tidak pernah bernilai negatif. Karena jika dia bernilai negatif, itu pasti tidak akan memenuhi gitu. Yang kedua bentuknya adalah ketika ada dua buah fungsi yang keduanya berada di dalam nilai mutlak. Seperti ini. Fungsi mutlak dari fungsi fx sama dengan mutlak dari fungsi gx. Yang ketiga adalah fungsi fx berada di dalam nilai mutlak, sedangkan fungsi yang kedua berada di luar nilai mutlak, tidak berada di dalam nilai mutlak. Maka untuk persamaan yang ini mempunyai syarat, yaitu gx-nya harus lebih besar sama dengan 0. Kenapa seperti itu? Kembali lagi, apa yang ada di dalam nilai mutlak tidak boleh negatif. Dan ada lagi persamaan bentuk-bentuk yang lain, yang sebagian besar bentuk yang lain akan menggunakan definisi ya kalau mengerjakan. Kalian bisa buka slide yang sudah saya berikan. Oke, saya langsung hapus ya. Kita langsung mulai dari contoh soal yang pertama. Diketahui ini sebuah persamaan mutlak x plus 2 sama dengan 16. Maka solusi yang pertama harus kita lakukan adalah memindahkan yang ini. Plus 2 harus kita pindah ke ruas kiri, ke ruas kanan. Mutlak x akan sama dengan 16 minus 2. Berapa? 14. Mutlak x. Lihat. Dari definisi, dari nilai mutlak x sama dengan akan bernilai x, ya, mutlak x akan bernilai x jika lebih besar dari 0. Jadi akan bernilai x. Sama yang satunya, atau mutlak x akan bernilai min x, gitu kan? Mutlak x kita tahu mutlak x adalah 14, berarti x sama dengan 14, atau satunya lagi mutlak x sama dengan 14, berarti min x sama dengan 14, x sama dengan minus 14. Jadi himpunan penyelesaian untuk persamaan ini, saya bilang HP, himpunan penyelesaiannya ada dua, yaitu minus 14 dan atau 14. Jadi ada dua, yang mana ketika kalian masukkan ke dalam sini akan terpenuhi persamaan ini. Dua-duanya ini terpenuhi. Soal kedua, persamaan nilai mutlak. Ini bentuk umum yang kedua, fx sama dengan mutlak fx sama dengan mutlak gx. Oke. Yang kedua ini ada cara pertama adalah dengan menggunakan definisi. Cara satu, seperti yang kita lakukan di soal pertama, definisi. Cara kedua, ini hanya berlaku ketika kedua ruas bernilai positif. Maksudnya bagaimana nih? Ruas kiri di sini kan nilainya mutlak. Sudah pasti positif karena nilai mutlak. Kemudian yang kedua sama juga mutlak, maka positif juga. Berarti ini berlaku, yaitu dengan cara apa? Kedua itu menguadratkan kedua ruas. Akan saya bagikan video terpisah untuk cara yang pertama untuk soal seperti ini. Sedangkan kita hari ini akan menggunakan cara kedua yang lebih simpel, yang lebih mudah, yaitu dengan menguadratkan kedua ruas. Jadi 2x mutlak 2x plus 16 kita kuadratkan sama dengan mutlak x plus 4 kita kuadratkan juga. Nah, biar gak rancu ini. Jangan lupa, jangan dalam kurung, bentuknya seperti ini. Lalu apa yang akan kita lakukan? Kita mulai nih, sifat. Jadi sifat dari bilangan mutlak itu salah satunya x mutlak x akan bernilai x
jika dikuadratkan akan sama dengan x kuadrat. Jadi langsung kita keluarkan dari nilai mutlak 2x plus 16 kuadrat sama dengan x plus 4 kuadrat. Oke, lanjut. Ya, kita pindahkan semuanya ke ruas kiri. 2x plus 16 kuadrat dikurang x plus 4 kuadrat sama dengan, berarti yang ada di sini sudah tidak ada lagi, yaitu 0. Lihat sifatnya. Kita lihat bentuk ini. Oke. A kuadrat dikurang b kuadrat sama dengan a plus b dikali dengan a min b. Ini sifat. Lihat, kita anggap dia a dan kita anggap dia b, maka kita bisa pakai sifat ini. Lanjutkan, 2x plus 16 ditambah, berarti kan ditambah x plus 4 kemudian dikali dengan 2x plus 16 dikurang, jangan lupa dalam kurung, x plus 4. Kenapa harus pakai kurung? Karena ini positif. Nah, nanti akan ada perubahan sama dengan 0. Kita cepat lagi, lebih cepat ini. Tinggal kita sederhanakan, 2x plus x sama dengan 3x plus 20. Kemudian yang ini dikali dengan 2x plus 16 min x, dikali ini min x, min kali plus 4 min 4 sama dengan 0. Lanjut. Nah, 3x plus 20 yang ini menjadi 2x dikurang x, yaitu x, 16 dikurang 4 plus 12 sama dengan 0. Nah, lihat. Ini perkalian. Perkalian yang menghasilkan 0 salah satunya harus 0. Berarti kalau tidak yang 3x plus 2 yang sama dengan 0, atau yang x plus 12 yang sama dengan 0. Berarti di sini saya hapus di sini. (3x plus 20 sama dengan 0) atau x plus 12 sama dengan 0. Nah, ini caranya yang seperti sederhana biasa, kita pindahkan minus 20. X sama dengan minus 20 per 3 atau x sama dengan minus 12. Jadi ada 2 jawaban. Nih. Jadi untuk persamaan kedua ini, soal nomor 2 ini, himpunan penyelesaiannya adalah minus 3 atau minus 20 per 3 atau minus 12 atau minus 20 per 3.